Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None Encang Cingnya Babe, jangan lupa subscribe, share, komen, dan tekan loncengnya, karena semua itu sangat membantu sekali di konten-konten kami yang selanjutnya. Langkah kecil membuka tatapan bui, kisah mistik dan realita kehidupan, mengungkap sejarah, leluhur dan keramatnya. Sang pembuka tabir mengungkap sesuatu yang samar menjadi nyata. Saksikan perjalanan kami di sini, menjadikan realita yang samar menjadi nyata. Langkah kecil pembuka tabir koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abang None Encang Cingnya Babe. Di malam ini, alhamdulillah, saya kedatangan saudara saya yang bernama Bang Aswar, ya, terkenalnya dipanggilnya Bang Aswar. Panjangannya Aswar Anas. Alhamdulillah, beliau sekarang ini punya hajat, ya, Abang None Encang Cingnya Babe. Jadi di malam ini insya Allah saya akan ngobrol-ngobrol, ya. Kalau bahasa kita ngobrol apa tuh, ya, asal goblek, ya. Kalau kata orang Betawi itu asal goblek, ya. Tapi insya Allah asal gobleknya padat, begitu, ya. Baik, Abang None, jangan lupa, ya, dipanteng aja terus ini channel, mudah-mudahan menjadi keberkahan, ya, buat kalian semuanya. Baik, saya akan kenalkan dulu untuk sementara waktu ini. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bib. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Ini yang saya ceritain barusan, beliau Bang Aswar, ya, Bang. Iya. Nah, kebetulan Abang None Encang Cingnya Babe, Abang Aswar ini, beliau ini sekarang sedang mencalonkan dirinya untuk menjadi wakil rakyat. Betul, Bib. Wakil rakyat. Nah, kebetulan antum dapat di zonanya, zona mana nih daerahnya? Zona 3. Zona 3. Berarti Bantar Gebang, Rawalumbu, Mustika Jaya. Mustika Jaya. Ya, Bang None, ya. Jadi mobil khusus nih orang Rawalumbu dan Mustika Jaya, termasuk Sumur Batu. Jangan lupa tuh, harus dipilih. Harus dipilih dewan buat kalian. Jadi insya Allah saudara Ana nih, apa namanya, jujur dan amanah, insya Allah membawa kemakmuran bagi orang-orang Bekasi. Amin. Mobil khusus Bantar Gebang, Rawalumbu, Mustika Jaya, termasuk Sumur Batu, ya. Iya, Bib. Masih masuk, ya. Masuk. Gitu. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol, ya, sama abang kita ini, visi dan misinya. Betul. Ya, biasanya kan dari masyarakat ini yang ingin kepengen mereka ini biasanya kan memang untuk kemaslahatan, Betul. kemakmuran, ya. Tidak ada yang namanya kalau kampung itu kampungnya pengen nggak kebanjiran, Betul. gotnya biar pada nggak ada yang mampet, Betul. gitu, ya. Nah, coba saya minta komentar dari calon dewan kita nih, kebetulan Nasdem, ya, Bang. Dari Nasdem, ya. Bib. Iya. Makanya luar biasa. Nasdem ini juga dicalonin itu habaib juga, Iya. ya kan, habaib Anies Baswedan. Iya. Dia juga masih keturunan Rasulullah, masih cucunya Rasulullah. Subhanallah. Ini memang sunnah-sunnah Rasul yang memang harus kita gencarin. Iya. Ya, taib lanjut, Bang. Pengen, Baik, Bib. Alhamdulillah. Kebetulan memang dipercaya sama Partai Nasdem katanya untuk maju di Bekasi, Bekasi sebagai apa namanya, nyambung rakyat, caleg kota. caleg kota. Jadi Nasdem memberikan kepercayaan kepada saya. Tentu kepercayaan ini harus saya jawab dengan baik. Baik, betul. Nah, berhubung kepercayaan sudah diberikan, tentu kita terus melakukan sosialisasi,
silaturahmi kepada Door to door. masyarakat, Masyarakat ya. door to door. Door to door. Jadi termasuk menyampaikan program sekaligus mendengarkan keluhan aspirasi Dari daripada masyarakat ya. teman-teman masyarakat yang ya. kita temui. Betul betul. Memang betul di Bekasi ini salah satu yang membuat masyarakat itu agak gelisah menyangkut banjir gitu. Banjir. Betul betul. Padahal di Dapil 3 ini banyak sekali dewan yang mewakili daripada Dapil 3, Ketiga. termasuk wali kotanya pun Iya. tinggal di Iya. Dapil 3. Dapil 3 ya. Rawalumbu. Betul. Betul. Nah, masyarakat suka ngomong gini, kok banjir selalu setiap hujan Ada mereka cemas, ya. Banjir lagi. Udah ngembang lagi. Banjir lagi. macam di Narogong, Narogong. Betul betul. suka asal hujan agak lama dikit banjir. Banjir. Nah, ini PR bagi kita, Mobil khusus antum nih. Iya. bagaimana untuk mengatasi itu. Iya. Mengatasi itu. Salah satu langkahnya yang saya lihat, mungkin Bekasi ini perlu meniru daripada DKI. Betul betul betul. DKI itu kan terkenal banjir ya. Karena dari zaman dulu Iya. Tapi semenjak dipegang oleh Anies Anies Baswedan, itu banjirnya itu turun drastis. turun drastis. Ya, salah satu yang dilakukan oleh Gubernur Anies itu memperbanyak resapan air. Resapan airnya diperbanyak. Nah, sekarang kita lihat di Kota Bekasi, resapan air kita ini sangat Minim ya. minim, Sedikit. bahkan berubah fungsi, alih Berubah fungsi. fungsi. Jadi kebanyakan dibuang ke kali semua. Terus kita lihat juga drainase jalan-jalan, pinggir jalan Ya, itu pinggir jalan. asal hujan dikit becek. Oke. Padahal kalau betul-betul ditangani secara maksimal, Maksimal. itu bisa diatasi. Ya di atas. Nah, berpulang kepada kemauan daripada pemimpin kita. Pemimpinnya ya. Harus lebih peduli lah. Harus lebih peduli dan rajin turun ke lapangan. Lebih ngecek. turun ke lapangan. Itu luar biasa. Ya. Kalau hujan lebat dia harus turun. Harus turun. Jadi biar dia melihat langsung. Ya langsung. Ketika hujan seperti ini, ketika tidak hujan, apa langkah-langkahnya? Apa langkah-langkahnya? Biar air itu tidak membanjiri Tidak menjadi lingkungan. lingkungan. Itu yang pertama yang harus benar adalah drain. Drainasenya ya. Termasuk got-gotnya, jalan yang mampet, salurannya. Termasuk warga juga harus proaktif. Harus proaktif. Jangan buang sampah Sembarangan. Iya, ada tempatnya lah. Nah, yang ketiga baru dibikin resapan, sumur-sumur resapan. Sumur-sumur resapan. Jadi air itu bisa masuk ke sana. Betul betul betul. Jadi ketika saluran air, danau-danau kecil atau sumur-sumur aliran air yang melebihi, Jadi bisa tampung dulu. bisa lari ke situ. Iya, ketampung dulu dia. Betul. Ngambil contoh di pinggir-pinggir jalan, terus suka ada air ngumpul. Ya, ngumpul ngembang. Kalau di dekat sana itu kita bikin saluran drainase Drainase bagus, terus ditambah lagi dengan adanya sumur resapan, sumur resapan. air masuk. Betul. Jadi jalan mulus. Betul. Karena dengan air menumpuk, itu banyak kerugian yang dialami oleh kita Sama masyarakat ya. Pertama, akan merusak jalan. Betul. Gak kuat. Apalagi aspal. Betul. Hancur. Betul. Nah, ini semua harus kita tangani. Betul. Betul. Yang kedua, yang saya lihat di Bekasi ini, khusus Dapil 3, selain banjir adalah macet. Kemacetan. Karena udah padat sih Bekasi. Betul. Itu. Padahal pemerintah kalau saya lihat ya sudah berusaha maksimal. Nah, tentu agar macet ini bisa ditanggulangi,
itu harus lebih maksimal lagi. Entah itu pelebaran jalan. Jadi esta ya. Jadi yang saya lihat di Dapil 3 ini, Bib, selain masalah banjir, infrastruktur, jalan, nah yang paling utama lagi ekonomi, Bib. Ekonomi. Karena dengan kita mengalami pandemi Ya, sekian tahun, kemarin nih luar biasa itu sangat merontokkan. dampaknya bagi pengusaha-pengusaha kecil ya. Betul. Banyak yang gulung tikar. Betul. Ini ada kewajiban dewan dan nih calon-calonnya. Nah, insya Allah, Betul. memang kita ada rezeki, ada Amin, amin, milik, kita diamanahkan, amin. duduk, tentu kita akan mendorong supaya pemerintah lebih mengutamakan tentang perekonomian. Perekonomian. Seperti menggerakkan lagi UKM-nya, UMKM, betul. dan akurnya lebih ditingkatkan lagi, Lebih tinggalkan lagi pinjamannya. lebih dipermudah. Ya, Tuh, banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali di masyarakat ini yang harus dibantu oleh pemerintah harus lewat Iya. permodalan. kur. Kadang-kadang mereka meminjam susah, harus ada syarat ini, Jaminan. Ada bengek, ya kan? Iya, macam-macam. Macam lah, ada jaminannya, ada kalau bisa pakai girik, pakai akte jual beli, Betul. pakai sertifikat. Yang ada juga kan akhirnya ujung-ujungnya pada disita-sitain. Nah, kalau Betul. bisa nih sekarang pinjaman ini kalau bisa jangan pakai jaminan yang seperti itu dah, yang nyita-nyita masyarakat. Udah jelas masyarakatnya udah susah. Ya Pak Dewan ya, calon Dewan ya. Betul. Nah, kita memudahkan itu kalau bisa tuh. Iya, insya Allah, makanya dibutuhkanlah daripada anggota legislatif yang proaktif, Yang proaktif, yang kebijakannya yang dilahirkan dan lewat DPRD, itu kebijakan yang harus pro ke rakyat. iya. Jadi saya melihat banyak yang bisa kita lakukan dan itu nggak sulit karena sudah ada contohnya. Ada contoh ya. Ya, kita kan tinggal mencontoh aja daerah-daerah sukses. Ya, sukses. Atau desa-desa, kepala desa yang berhasil memajukan desanya. Betul, Kita tinggal belajar dari sana. Betul. Yang penting kemauan, Kemauan, dan niat. niat. Betul. Luar biasa. Begitu ya Pak Dewan ya. Betul. Deh. Ya memang saya sepakat itu. Jadi kita harus contoh yang sudah berjalan. Betul. Yang baik-baik itu kan contoh seperti kayak di DKI Jakarta. Betul. Kalau DKI Jakarta ini kan sekarang kebanyakannya udah pada disubsidi. Iya. Banyak yang gratis. Betul. Sekolah gratis, ini gratis, ya kan? Luar biasa nih masyarakat DKI. Nah kalau bisa kita juga harus ngikutin kan Betul. PDKI itu. Jadi semuanya banyak yang gratis gitu. Memang tugas pemerintah itu sesuai dengan amanat daripada Ya, Undang-Undang Undang-Undang Dasar 45. 45 ya. Bahwa pemerintah itu harus bisa mensejahterakan rakyatnya. karena tujuan adanya negara atau ada pemerintah itu gitu. Mensejahterakan. Betul. Ya, harus membebaskan biaya kesehatan, harus membebaskan biaya pendidikan, betul. dan harus bisa mensejahterakan. Nah itu Betul. memang tugas pemerintah. Tugasnya. Dia digaji, diberikan fasilitas, serta diberikan fasilitas-fasilitas yang sangat Wah, dan kewenangan dan pemerintah ini kan mengolah pajak. mengolah pajak. Nah dia harus bisa untuk itu. Ya. Menggunakan sebaik-baiknya pajak dari masyarakat. Iya. Gitu. Untuk rakyatnya. Untuk rakyatnya. Karena dia digaji, Ya. diberikan fasilitas untuk itu. Dari rakyat. Dari rakyat, betul. Emang harus seperti ini kita ini. Iya. Carilah. Nih ya, Abang Nona yang cangcingnya Bapak, carilah. Dewan-dewan kita tuh yang seperti beliau gini, gitu, bisa menyatu pada rakyat, masyarakat. Dan beliau ini luar biasa. Ini mobil khusus saya sendiri. Kalau saya ini sama beliau ini udah sahabatan gitu ya. Jadi saya tahu sepak terjangnya beliau ini. Kalau di pasar pun beliau nih pada zaman itu menjadi ketua itu, beliau turun tangan langsung tentang kebersihannya. Jadi nggak perlu ada PU. Jadi beliau langsung aja dari anak buahnya udah bisa bersih lingkungan yang beliau olah pada zaman itu. Dan lagi itu beliau juga pernah mengurusi tentang pinjaman itu juga. Ya. Alhamdulillah banyak
masyarakat wabil khusus anggota pada zaman itu mereka tuh yang minjam itu banyak yang tidak pakai jaminan. Awal usulnya itu dibikin buat modal dagang ini, dagang itu, akhirnya mereka maju gitu. Jadi luar biasa beliau ini. Makanya saya mendukung sekali sekarang beliau menjadi mau menjadi calon dewan. Nah, kebetulan sekarang ini yang dikendarainya nih beliau ngikut di Partai Nasdem. Iya. Ya, yang dipimpin oleh Bapak Surya Paloh. Nah, kebetulan juga Bang Nona Cangcinya Babe sekarang juga kan di Nasdem juga yang diusung menjadi presidennya ini kan Anies Baswedan gitu. Ayolah kita nih orang-orang Bekasi gitu ya, mobil khusus yang memang merasa dirinya muslim, punya kewajiban juga untuk membela saudaranya yang muslim. Betul. Gitu kan, presidennya, dewannya gitu. Gitu Abang Nona Cangcinya Babe. Jadi tadi adalah paparan-paparan yang beliau sampaikan itu memang sangat dinanti-nanti ya oleh masyarakat Bekasi ini untuk kesejahteraannya gitu ya Bang. Betul deh. Ya. Betul. Kira-kira ada lagi nggak Bang, apa nih Bang ke depan Bang? Yang jelas Dik, siapapun yang akan duduk menjadi anggota dewan, baik itu tingkat kota, tingkat provinsi maupun pusat, termasuk kepala daerah, yang harus ditanamkan di dalam diri kita itu, ketika amanah itu kita dapatkan, kita harus bisa melakukan perubahan, perubahan yang lebih baik. Wajib itu. Wajib. Karena dia sudah diberikan fasilitas, diberikan gaji, dan diberikan orang-orang hebat di situ. Betul. Entah itu pegawai-pegawainya, para aparatur negara, kan mereka itu lengkap. Dan orang-orang hebat. Nah, orang-orang hebat inilah yang harus bisa dikelola, dimanage untuk memajukan wilayah. Nah, itu berpulang kepada pimpinan. Pimpinan ya. Jadi siapapun dia yang diberikan amanah untuk itu, dia harus bisa melakukan perubahan. Bisa berubah. Bukan hanya sekedar duduk, lenggak-lenggak gitu kan. terus hanya menjalankan rutinitas. Rutinitasnya aja. Seperti biasanya itu enggak bagus. Enggak bagus ya. Jadi seorang pemimpin itu dari awal kemerdekaan sampai Orde Baru, sampai reformasi, sampai seterusnya, itu harus meningkat. Gitu. Sepakat itu. Ya. Nah, contoh Bekasi ini, kalau infrastruktur jalan saya rasa entah itu di kampung-kampung, di gang-gang sudah sangat bagus. Kalau infrastruktur jalan sudah bagus, bangun ekonomi. Jangan jalan sudah bagus, dicor lagi. Di aspal lagi, buang-buang duit. Tambah tinggi. Lah iya. Saya kadang-kadang melihat, waduh. Iya. Ini jalan masih bagus, dicor lagi. Di aspal lagi, pada bagus. Seharusnya dana-dana tersebut bisa digunakan untuk yang lain. Ya. Entah itu untuk menambah subsidi kesehatan, entah itu dialihkan untuk menambah subsidi pendidikan. Betul. Karena kunci di negara manapun, pendidikan. Untuk menciptakan manusia-manusia yang berguna. Betul. Semakin tinggi mutu pendidikan, semakin bagus kualitas pendidikan, maka semakin cepatlah negara itu sejahtera. Maju. Makanya saya prihatin gitu ya. Di saat Orde Lama, Orde Baru, reformasi, dan sampai hari ini masih banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Betul. Dan yang terlantar. Saya prihatin. Saya sangat prihatin, dan itu kita lihat. Iya. Nah, itu tugas kita. Iya. Seharusnya seluruh aparat negara, entah itu dari tingkat terbawah, RT, RW, lurah, dan seterusnya, dia harus menggunakan mata dan telinganya. Iya. Di lingkungannya siapa bocah nggak sekolah? Iya, harus tahu itu. Harus tahu. Karena kewajiban juga. Kewajiban. Betul. Karena setiap pemimpin itu akan dipertanyakan.
Tuh, pertanggungjawabannya pertanggungjawaban. dunia dan akhiratnya. Dunia, Betul entah itu. itu dia jadi RT, Betul. akan dipertanggungjawabkan sama dia selaku RT, Betul. RW, lurah, dan Dan seterusnya. seterusnya. Termasuk kita Betul. selaku warga masyarakat, apalagi memang diamanahkan nanti jadi anggota dewan. Amin. Insya Allah kita harus fokus Harus itu. fokus ya. Jadi memang harus ada pembeda. Beda. Jadi wakil rakyat itu harus berani lantang dan berani turun ke lapangan Iya. untuk mengecek Cek. sesuai dengan tupoksi yang diemban. Nah, saya terakhir nih, yang perlu kita garis bawahi adalah memang pendidikan. Pendidikan ya. Pendidikan penting. Iya, jadi dana-dana yang selama ini dihambur-hamburkan atau dipergunakan di hal-hal yang kurang tepat, Ya, mantap. sudah saatnya kita pergunakan kepada yang lebih Ya. tepat. Membutuhkan lah. Membutuhkan. Membutuhkan itu. Makanya saya suka sedih gitu ya. Saya suka keliling. Nama kita suka jalan di Ke jalan betul. Saya lihat jalan itu bagus, masih bagus. Itu bagus. Nggak berapa lama saya lewat lagi dicor, Cor. sayang gitu. Sayang. Dana ratusan juta Iya. dihambur-hamburkan, Bukan. padahal jalan tersebut masih Masih layak. layak, Masih kan, layak bagus. banget. Sayang. Sayang betul. Dan itu yang saya lihat bukan di satu tempat aja, banyak Banyak ya. banyak. Mungkin ini juga mungkin ketua. Kalau nggak ada gitu kan nggak ada proyek nih. Makanya itu dihajar lagi situ. Memang saya sepakat lebih baik uang tadi yang dibikin buat ini buat yang tadi itu lebih baik kita gunakan yang lainnya. Seperti kayak bikin kita pasar apa buat masyarakat nih yang dagang pasar apa Betul. sih namanya itu pakai pasar kaget, Betul. fasilitasi itu Betul. kayak pedagang-pedagang itu kan Betul. difasilitasi gitu kan. Betul. Jadi mereka juga kan jadi nggak bisa memakai bahu jalan yang sudah ada. Betul. Ya memang ada tempatnya. Tempatnya. Gitu ya. Ini niat antum seperti itu ya keluar ya. Luar biasa ketua. Betul, memang saya lihat Kan banyak nih sekarang pedagang-pedagang kagetan tuh. pasar malam. Iya, pasar malam. Mereka itu dagangnya itu pindah-pindah. Iya, Hari betul. Senin misalnya di pasar Betul. Akang, Ah, hari Selasa di pasar Narogong, logo, hari Rebo misalnya di Sumur Batu, Sumur Batu, dan mereka itu pindah-pindah. pindah-pindah. Sebenarnya mereka itu bisa menjadi salah satu contoh penarik wisatawan Iya, betul. kalau dikelola dengan Yang baik, bagus. yang bagus. Karena menarik, Menarik, menarik. pasarnya pindah-pindah. Pindah-pindah. Nah, kalau ini dikelola oleh negara atau oleh pemerintah sangat bagus Sangat bagus. dan dibina. Dan dibina. Maka dari itu. Jadi anak nangkep nih tadi maksud antum tuh anak nangkep untuk pembangunan perekonomian yang ada mobil khusus Bekasi Terima kan. kasih. Nah karena di Bekasi ini yang saya tahu kalau di daerah Jakarta itu kayaknya nggak ada deh, bukan nggak ada sedikit Ada terbatas. tentang yang tadi pasar kaget-kagetan Betul. itu yang antum sebutin, Selasa di sini, Selasa di situ. Nah itulah kewajiban dari pemerintah itu harus membidik. Betul. Nah jadi setiap wilayah yang dimasukin namanya malam hari, ini malam Senin, ya udah aja kita bikinin, tapi kan nggak pindah-pindah nih pedagang, Betul. khususnya malam Senin. Ya udah kita bikinin tempatnya di situ gitu ya. Betul. Betul. Nah itulah dana-dana itu yang memang yang tadi yang dibikin buat ngecor lagi, udah jalanannya masih layak pakai. Betul. Betul. Nah, digunakanlah untuk itu. Jadi pedagang ini anak punya pribadi gitu ya. Mudah-mudahan sih antum nanti yang ngejalanin kan gitu. Amin, amin, amin. Ya. Anak punya pribadi begini. Jadi dibuatlah kalau udah ketahuan begitu ada Selasa di sini, Senin di sini, Rabu di sini, Jumat di sono. Ya sudah. Kita bikin tempatnya, setelah itu kita kerjasama oleh Pemda, ya kan? Betul. Kerjasama Pemda, ya insya Allah mereka juga nggak kececeran. Betul. Nggak, satu dia nggak kececeran, kedua juga mereka juga nggak ketakutan. Betul. Sekarang kan kebanyakan pedagang-pedagang yang kita omongin sekarang ini yang pasar malam, mereka ini sekarang kan terbenturnya sama para preman. Iya, ada juga. Banyak Banyak. yang minta tarik-tarikan itu. Betul. Nah sedangkan itu juga kan bukan tanah dia, Betul. bukan tempat dia. Betul. Betul. Gitu. Jadi seolah-olah dia yang punya tanah. Betul. Jadi orang dagang di situ, orang nyari makan masih ditarik. Betul. Nah sedangkan dagangannya sendiri belum laku, Betul. tapi dia harus setor uang jago. Betul. Betul. Nah ini itu juga kewajiban antum juga nanti. Betul.
dibikin seperti itu. Terus kalau bisa taruh polisi satu di situ. Betul. Nah, masalah nanti uang tarikan setoran buat keamanan atau apapun kebersihan dibikinin kas. Iya. Jadi mereka ada ketuanya. Betul. Bahkan itu bisa menjadi salah satu apa namanya Ikon juga bisa pendapatan buat negara. Pendapatan negara. Iya. Sama juga TKW. Iya. Sama. Betul. Kan masuknya ke situ. Apalagi kalau mereka dibina terus dibikin semenarik mungkin. Jadi kan bisa menjadi wisata dadakan. Betul, wisata malam. Iya, wisata malam. Kita kasih lampu-lampu yang terang-terang, pelip-pelip. Terus kita punya tendanya juga, tendanya dibagusin seperti kayak di Holland, di Amerika. Nggak apa-apa, kita contoh yang baik-baik, walaupun luar negeri. Betul. Untuk kemajuan masyarakat. Betul. Nah, seperti kayak di Jogja. Betul. Ya kan, di Jogja aja, itu beca dikasih lampu kulap-kulip, cakep bener. Nah, jadi wisata nih, Bekasi bener. Salah satu wilayah yang potensial untuk itu. Apalagi kita punya kali. Apalagi Kali luar biasa itu. Luar biasa Iya. panjang itu. BKT-nya banjir kanalnya masuk Jakarta. masuk Jakarta. Jadi di sekitar kali itu kalau kita bantaran kali. garap, Ya, itu bisa destinasi wisata yang luar biasa itu. wisata wahana air. Iya. Termasuk Wahana air. juga bisa membuka apa namanya Lapangan kerjaan. lapangan kerja dan membuka juga peluang bagi UKM. Betul. Jadi dengan adanya itu udah pasti berdiri koperasi. Malah dulu saya pernah ngasih usul ke wali kota. Zaman Mukhtar. Kan Pak Mukhtar. zamannya Penjul. para Madapendi. Apa Pendi. Itu yang namanya Tol Barat, Tol Barat, ya. yang namanya MM, Iya, Giant. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Ya, karena kita ini paling nomor 3, Iya. ibu kota terbesar. Jadi saya mengusulkan kita bikin jembatan penyeberangan yang sangat luas, lebar. Tapi di atasnya diisi oleh para UMKM. Wah, pedagang-pedagang. Jadi menyambung antara MM dengan Giant. Ini Giant. Jadi ada kelas lah, ada kelas atas, ada kelas bawah gitu kan. Jadi pas mereka belanja di MM, lewatnya situ. Mau ke Giant, nyebrang, tapi mereka seneng gitu. Salah satunya itu dibikin jembatan penyeberang yang sangat luas. Tapi di atasnya itu kita bikin menarik, indah. Tempat berdagangnya para UMKM. Jadi istilahnya itu terus membuka peluang-peluang baru. Dan itu akan menjadi pendapatan bagi daerah. Termasuk destinasi wisata lainnya ada. Betul. Saya pernah usulkan dan pada waktu itu wali kota sempat tertarik juga. Iya, tertarik ngangguk-ngangguk tapi nggak dilaksanakan kali. Cuma ngangguk-ngangguk aja kali. Wah, itu luar biasa. Luar biasa ya. Kalau terjadi luar biasa. Jadi orang nggak perlu lagi, kadang-kadang kan dibikin jembatan penyeberangan, mereka malas. Karena nggak menarik. Enggak, karena yang ada di situ tukang ngemis. Kadang-kadang Banyak kan. Ini yang Anda lihat nih. Kayak kan begitu. Nah, yang kita pengen di atas itu banyak pedagang, UKM. Tapi indah gitu. Iya, kayak ada patakan di situ. Enggak? Ya kayak DKI lah. Ya DKI kayak Tanah Abang. Ada jalur apa namanya? Ya Tanah Abang. Tanah Abang udah ada tuh. Keren kan? Ada keren. Terus jembatan penyeberangan kayak apa namanya? Kayak kapal gitu. Iya, kayak kapal. Jadi orang jadi apa namanya? Selfie. Iya, selfie. Luar biasa. Iya, betul luar biasa. Makanya untuk memajukan negara tercinta, untuk memajukan kota Bekasi yang kita cintai ini, memang kita membutuhkan figur-figur yang baik, cerdas, dan yang punya kemauan. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu yang kita pilih itu yang otak dan pikirannya, hatinya itu untuk rakyat. Sawah itu benar itu. Iya, dan kita sudah lihat Pak Anies luar biasa. 5 tahun loh. 5 tahun, betul. 5 tahun dia memimpin, itu terasa perubahan. Betul. Jadi kalau seorang pemimpin itu jika otak dan pikirannya untuk rakyat,
setahun aja dia mimpin, Iya. itu perubahan udah terasa. Masih ada. Iya, Ya, terasa udah sama masyarakatnya. iya. Dan itu salah, kita pernah ngalamin deh di tingkat terkecil. Kita pernah dipercaya waktu itu megang ormas ya, Ya, ormas komunitas lah. komunitas. Karena otak dan pikiran kita untuk kemajuan, 3 tahun kita pegang itu, kita kebeli tanah makam. Luar biasa. Jadi tanah makam terbeli oleh kita selama 3 tahun kita menjabat. Diwakafkan. Jadi gini, jadi kita melakukan penggalangan. Penggalangan Jadi setiap dana yang kita himpun dari komunitas, komunitas. dana itu berhasil kita kumpulkan. Saya kumpulkan. Termasuk kita mencari juga dari luar, Dari kumpul. luar. Jadi 3 tahun kita memimpin, kita bisa membeli tanah makam. Luar Kan biasa. bagian dari meringankan negara itu Betul. pemerintah. Betul, betul. Iya. Jadi itu sudah kita lakukan. Lakukan luar biasa itu. Iya. Jadi tanah makam kita beli seluasnya hampir 200 meter lah. Luar biasa. Terus uang juga terkumpul, uang kas Terkumpul. terkumpul 26 juta. Dan 26 itu juta. belum pernah terjadi Belum sebelumnya. pernah terjadi. Karena memang pada waktu itu amanah yang kita dapatkan kita pergunakan sebaik-baiknya. Dan memang di awal memang otak dan pikiran kita berkemajuan. Berkemajuan Nah, untuk merubah ya. itulah hebatnya pemimpin yang hati dan pikirannya untuk Rakyat. masyarakat. Masyarakat lah. Ini ada orang mimpin 5 tahun nggak ada, Nggak perubahan. ada. Bahkan 10 tahun makin nyungsep. Masih nyungsep. Nah ini kita prihatin. Iya, dianya semakin maju, Iya. mobil semakin banyak, Iya. rakyatnya susah. Nah, makanya di situ kita patut berbangga. Kita punya calon Calon sekarang presiden ya. yang cerdas. Amin, Itu amin, amin. Bapak Anies Baswedan. Anies Baswedan. Bayangkan Luar aja, biasa. Bib. 5 tahun dan memimpin. 5 tahun Janji-janjinya terpenuhi. terpenuhi. Jadi memang tugas pemimpin itu apa yang dia ucapkan itu harus direalisasikan. Betul. Jangan dia ngucapin A tapi yang dikerjakan C. Waduh, Beda. repot itu. Repot. Itu nggak sesuai janji. Iya, malah berubah. Masih berubah. Itu sesuai keinginan dia sendiri kalau begitu. Nah itu gunanya kita memilih pemimpin yang cerdas, Mana? yang amanah, Betul, betul, betul. yang hati dan pikirannya untuk rakyat. Iya, untuk rakyat. Betul, betul. Makanya saya pribadi salut ya dengan kepada Bapak Anies nih, Bapak Anies, calon presiden Bang kita. Anies Baswedan. Mm. Dia itu cara kurang, Hmm. tapi pekerjaannya Kerja banyak. banyak. Luar biasa. Luar biasa itu. Saya kalau ketemu beliau itu kayaknya gimana gitu, seneng, Senang. bahagia. Padahal nggak ngasih duit. Nggak ngasih duit. Tapi bahagia. Iya. Betul, betul. Jadi Dia punya pancarannya itu ya. karismatiknya Karismatiknya itu itu luar biasa ya. sangat-sangat luar biasa. Ya itu tadi, karena dia betul-betul menyayangi rakyatnya. Betul. Kan nggak ada yang digusur sama dia. Nggak ada. Malah Belum tentu. orang yang tadinya digusur, Dikasih. dihinakan, Oh, dimuliakan. dimuliakan. Diangkat sama dia. Diangkat. Diangkat. Bukan digusur, digebukin tendangnya. Pahlawan-pahlawan yang berjasa kepada negara Iya, iya, iya. itu pajaknya Iya. Gratis. Digratiskan. Luar biasa ya enggak? luar biasa. Dan Luar memang biasa. harus seperti itu. Dan peduli dia sama para pahlawan tuh. Penawuran-penawurannya. Rumah yang di harga di bawah 2 miliar itu aja Dibebaskan. luar Luar biasa. biasa. Jadi memang pemimpin itu harus seperti itu, Kalau seperti itu. Ya. bukan sebaliknya. Wah. Nah, mudah-mudahan di Bekasi, Bib, Amin. akan lahir Anies yang baru. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan Anies bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Menjadi panutan ya. Panutan. Bagi Nah. bangsa, semua bangsa. Karena gini, Bib, jika seseorang memimpin bagus tingkat kota, kehebatan dia, kebagusan dia yang dirasakan oleh warga masyarakat tingkat kota. Tingkat kota ya.
kalau pemimpin itu bagus tingkat provinsi, jadi kebagusannya, kehebatannya hanya dirasakan oleh provinsi tersebut. Nah, kalau kita ingin merasakan kebaikan daripada pemimpin yang tadi tingkat provinsi untuk seluruh Indonesia, mau tidak mau, Ya. kita harus menjadikan Anies menjadi presiden. Supaya kehebatannya, keberhasilannya bisa dicurahkan untuk seluruh bangsa Indonesia dan negara. Amin, amin ya Allah. Abang None cancinya babe, obrolan kita ini luar biasa, semakin lama semakin mendalam ya. Jadi kita menyambung untuk kedepannya, untuk pemilihannya juga nanti di Caspres ini kan 2024 ya. Betul. Nah, nanti insya Allah nih akan pelayanannya itu luar biasa gitu. Insya Allah. Nah, jadi kalian semua itu jangan salah pilih gitu, jangan langsung pilih-pilih aja, harus ditelaah dulu. Kalau bahasa orang telaah dulu, harus di mana yang baik, mana yang kurang baik dan yang tidak baik gitu. Itu ada tingkatannya. Jadi jangan langsung main coblos-coblos aja, pikir-pikir dulu. Kalian bisa lihat sendiri. Itu kesat mata masalahnya, bukan goib. Kalau goib itu kan nggak kelihatan calon-calonnya ini. Kalau ini kan calonnya bisa kita lihat semua. Gitu. Bisa kita pelajari. Dan itu pun pelajaran yang sudah kita jalankan 2000 kemarin itu. Yang rame itu. Yang ada inilah, ada itu. Mudah-mudahan sih itu bahasa itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Kita kudu bersatu. Iya, kudu bersatu. Udah selesai, udah itu. Selesai. Jadi tidak ada lagi namanya cebong. Kotak-kotak. Iya, nggak ada. Ada cebong. Semua sama. Sama. Sekarang udah nggak ada gituan. Iya. Gitu. Nah sekarang kita ya udah kita gitu ya, calon Bang Anas ya. Calon dewan kita ya. Amin. Ana doain mudah-mudahan antum terpilih menjadi dewan aspirasi rakyat yang ada di mobil khusus Dapil 3 siap. Insya Allah di Bekasi ya, di Bantar Gebang dan Mustika Jaya. Anda yakin? Insya Allah memang harus dipimpin seperti antum ini, orang-orang seperti antum yang memang merasakan dampak yang ada di Bekasi, masyarakatnya, kesulitannya gitu. Kalau nggak turun ya nggak akan tahu kesulitan itu kalau cuma dapat kabar. Kan apapun dikit-dikit kabar, turun. Kalau bisa yang antum bilang tadi, kalau bisa setiap minggu datangnya, gitu. Nah kalau reses, ya resesnya ya di daerahnya sendiri, gitu. Jadi bawa ke kampungnya, gitu kan ya nggak? Harusnya resesnya ya ke daerahnya sendiri, daerah pemilihannya dan pendukungnya. Ya mungkin tambahan terakhir dari saya, siap. Terakhir nih, pada warga masyarakat dimanapun berada, khususnya Dapil 3, kalau kita memilih seorang calon wakil rakyat ataupun calon kepala daerah, jangan lupa kita berdoa. Betul, itu utama. Jadi ketika kita mau mencoblos, kita berdoa supaya apa? Supaya pemimpin yang akan kita coblos ini dia sayang sama kita. Kalau orang udah sayang sama rakyatnya, otomatis kebijakannya pun akan pro rakyat. Dan akan adil. Kadang-kadang kan hal sekecil ini disepelekan, padahal sangat penting. Penting ya. Kan kita lihat mencoblos saja. Jadi mikir. Si Anu ngasih duit mencoblos. Seharusnya bukan begitu. Dia berdoa, ya Allah, aku milih Fulan bin Fulan, semoga dia amanah dan dia sayang kepada rakyatnya bila terpilih. Jadi kita berdoa. Abang lo nencang cinya bebe, ini antum harus dengerin ini nasihat barusan dari abang kita nih, calon dewan kita. Jadi kalau mau nyoblos dewan atau mau nyoblos apapun itu ya, nomor itu ya atau foto yang ada tuh biasanya tuh di bilik suara tuh, antumnya diwajibkan doa dulu gitu. Kalau inti udah doa, minta sama yang kuasa dengan mendoakan calon-calon itu yang inti coblos-coblos itu, mudah-mudahan mereka menjadi amanah gitu. Jangan kita nyoblos yang kita pikirin kontak bertambahin lagi nih gitu kan. Jangan kalau bisa jangan pakai, kita lihat orang ya, kita bisa lihat mana yang baik mana yang tidak. Jadi kalau bisa
kalian juga kalau ada calon-calon kita yang memang keadaannya memang kurang memadai, ya kalau bisa kewajiban antum juga bantu gitu calon-calon dewan ini, kan itu penyambung aspirasi kalian semuanya. Apa kebutuhan kalian juga kan dari beliau. Nah sekarang kalau beliau datang ke tempat kalian yang kalian harapkan duitnya, ya gimana caranya dia bisa maju, mau nyampein inti punya masalah oleh pemerintah ke atas gitu. Jadi kalau bisa kalian semua jangan mau juga tuh kalau dikasih duit tuh sama yang lain, ya enggak? Betul. Ya enggak? Gitu. Kalau namanya memang itu saudara kita merasa punya kewajiban sebagai seorang muslim untuk membantu saudaranya untuk menjadi khalifah gitu kan, ya pemimpin gitu di wabil khusus daerah kita sendiri. Kalau bisa kalian bantu, kalau punya duit bagi. Apa nih calon dewan kita nih yang kebutuhan sekarang? Ini anak sumbang nih sekian, begitu. Betul. Jangan antum yang berpikir kalau punya dewan datang, wah ini dewan datang nih ada duitnya nih, ada rokok. Jangan begitu, jangan dosa itu dosa. Itu sama juga jadi kayak ngemis itu, nggak boleh begitu. Nah apalagi kalau sekarang yang datang dewan-dewan itu pakai nyogok-nyogok nih, mau ngasih duit ini ngasih duit, kalau bisa tolak deh. Takutnya kenapa? Nanti sewaktu dia jadi, itu pasti dilupain. Anda yakin nggak amanah? Karena dia udah mengeluarkan sesuatu. Pasti kalau mengeluarkan sesuatu itu pengen balik. Gitu. Jadi yang amanah nih kayak saudara kita nih. Gitu. Kalau bisa bantu beliau nih. Apa ya? Wabil khusus nih daerah Bantar Gebang, Musikajaya, saudara-saudara saya semua yang muslim ya. Wabil khusus nih dari anak-anak Palembang juga kalau bisa nih, Wong Betogalo yang ngumpul bantu nih. Kawan kita juga nih, kebetulan beliau juga kan pernah juga nih bergabung di suatu kesatuan nih di Palembang gitu kan, ada wong-wong Palembang nih ya. Mudah-mudahan lah ya, saya juga doakan kepada anak-anak semua nih yang ada di wabil khusus daerah Bekasi, semuanya mudah-mudahan panjang umur ya. Amin. Sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, ya enggak? Yang punya utang biar Allah kasih rezeki yang melimpah, biar Amin. bisa bayar utangnya. Betul. Ya enggak? Kalau yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah kasih jodoh dia orang nih. Amin. Yang terbaik dan yang terbaik dan yang terbaik buat kalian semuanya nih, wabil khusus orang-orang mana aja lah. Gitu ya enggak? Mudah-mudahan. Jadi Abang None begitu aja ya obrolan saya malam ini dengan abang kita, calon dewan kita dari Partai Nasdem, ya Abang Aswar Anas ya. Ingat kalau kata Ana ya, jadi kalau beliau datang ke kampung-kampung inti, ke tempat-tempat inti, ke pintu-pintu rumah, buka pintunya selebar-lebarnya buat beliau nih. Ya, antum kalau bisa yang banyak rezekinya ya, atau ketua pasar atau ketua AP lah begitu ya, yang banyak urusnya bantu beliau nih. Kalau inti nggak bantu dosa. Iya, karena kewajiban seorang muslim itu harus bantu saudaranya. Gitu. Karena apa? Karena itu bermanfaat. Karena manfaatnya juga buat kalian semua. Kalau kalian tidak ada calon penyampai ke atas ya, kan nggak nyampe suara kalian. Nggak bisa. Walaupun inti mau rame-rame, kalau rame-rame inti demo. Nah demo-demo nggak bener ditangkap. Nah makanya carilah calon dewan. Jadi buatnya penyampaian gitu, penyambung lidah kalian semua. Mudah-mudahan begitu aja. Sebelumnya nih Ana mau minta maaf bila mana ada kata-kata Ana berdua nih yang kurang enak sama inti pada semuanya nih, nyangkut di hati kalian. Bukakanlah pintu yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Sebelum dan sudahnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, teman, sukses. Amin, amin, amin. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى من خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخديجة الكبرى وفاطمة